3 prajurit Indonesia gugur. Total tahanan hari itu berjumlah 15 orang. 1 regu prajurit Indonesia mendarat di Pulau Kukuk pada 12 November 1964. Mereka menumpangi perahu nelayan sepanjang 30 kaki. Diperkirakan melintasi Selat Malaka dari Tanjung Balai Karimun. Pulau Kukuk sesungguhnya merupakan titik transit penyusupan yang ideal. Pulau kecil ini hanya dihuni sekitar 400 orang. Selebihnya, kawasan Pulau Bakau terbesar kedua di dunia. Naas, meskipun telah menyamar, pendaratan mereka terpergok oleh nelayan yang segera melapor kepada aparat pemerintahan Malaysia setempat. Angkatan Tentara Malaysia Gapagopoh dari Pontian. Mereka menggelar operasi perburuan. Pasukan Inggris turut membantu. Kala jumlah, 7 dari 8 penyusup Indonesia tertangkap dalam waktu singkat. Mereka terdiri dari 7 orang prajurit KKO TNI Angkatan Laut dan seorang Tionghoa Malaya sebagai pemandu. Seorang prajurit KKO berhasil menyelamatkan diri. Namun, Malaysia dan Inggris tak menyerah. Perburuan pun dilakukan. Tentara Malaysia menyusuri sungai, menerobos hutan bakau, dan terus melacak hingga rimba raya. Seorang polisi Malaysia bersiaga di garis pantai distrik Mersing, Johor. Pasukan komando marinir Inggris diangkut dengan menggunakan helikopter. Penyusupan Indonesia di Pontian, Labis, dan Sungai Kesang membuat Malaysia cemas. Maka, ketika dikabarkan bahwa 3 regu prajurit Indonesia telah menyusupi distrik Mersing, mereka pun bergerak cepat. Dikabarkan, 2 regu menyusup melalui jalur udara dan lainnya melalui laut. Para penyusup dipercaya telah mendarat di sebuah pulau dekat Mersing. Mereka sedang menunggu kesempatan untuk menyeberang ke sepenanjung Malaya. Sebagian besar pulau-pulau di distrik Mersing memang didominasi hutan lebat dan jarang dihuni. Tidak main-main, Inggris menurunkan lebih dari 300 prajurit. Mereka didukung armada helikopter dan perahu untuk mobilitas. Mereka membangun kamp Para prajurit Inggris menyisir setiap pulau secara serentak, serta menggunakan helikopter untuk menjangkau daerah yang sulit diakses. Ini adalah gambaran betapa gigihnya prajurit Komandan Marinir Inggris memburu prajurit KKO TNI Angkatan Laut di satu pulau di wilayah distrik Mersing. Mereka datang karena laporan warga yang melihat 10 prajurit Indonesia bersembunyi di hutan. Memang,
Berdasarkan laporan intelijen, beberapa perahu nelayan Indonesia terlihat wirawiri di sekitar pulau-pulau ini selama beberapa minggu terakhir. Marinir Inggris menyisir pantai dan hutan. Gagalnya penyusupan di Kukup sebelumnya tidak membuat Indonesia bersurut. Pada 23 Desember, 24 prajurit Indonesia kembali mendarat di Kukup. Mereka lolos dari pantauan nelayan, tetapi terlacak oleh polisi pantai Malaysia ketika menjejak Semenanjung Malaya. Pada pagi hari Natal, persembunyian prajurit Indonesia diketahui. Selepas kontak senjata sekitar 2 jam, mereka menyerah. Seragam, senjata, perlengkapan tempur, semuanya disita oleh Malaysia. Siang harinya, giliran 2 prajurit Indonesia sukses ditangkap. Malam harinya, meledak kontak senjata antara prajurit Indonesia melawan pasukan Malaysia Inggris. 3 prajurit Indonesia gugur. Total tahanan hari itu berjumlah 15 orang. Bersamaan dengan pertempuran di Pontian, Kementerian Pertahanan Malaysia mengumumkan 22 prajurit Indonesia telah ditangkap oleh patroli laut Inggris ketika melintasi Selat Malaka. Malaysia menuding para prajurit Indonesia itu hendak menyerang daratan Malaysia dengan 7 perahu. Perdana Menteri Malaysia, Tunku Abdul Rahman, menyambangi kantor polisi Pontian untuk melihat tahanan Indonesia. Kepada masyarakat, Tunku Abdul Rahman menjelaskan bahwa keamanan Malaysia sedang berada dalam keadaan darurat. Sejak Agustus, Malaysia telah menghadapi penyusup Indonesia secara langsung lewat pendaratan di Pontian, Labis, dan Sungai Kesang, serta Kukup. Dia ditunjukkan beragam senjata dan amunisi yang disita dari para tahanan.